Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka, salam mahasiswa Indonesia. Apa sih Kampus Merdeka itu? Tentunya ini bakal menjadi perbincangan yang baru untuk di bidang pendidikan di Indonesia. Benar saja bahwasanya ini merupakan program terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencoba untuk memperbaharui sistem dari pembelajaran di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Sebelum itu mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zainadini. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Antasan Banjarmasin dan tentunya berletak di kota Banjarmasin. Kampus Merdeka, apa itu Kampus Merdeka? Kabar baik telah disampaikan oleh Kemendikbud perihal peluncuran kebijakan baru dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Menteri Pendidikan Bapak Nadiem, Kampus Merdeka adalah tahap awal untuk melepaskan diri dari belenggu agar lebih mudah bergerak, lebih mudah dan lebih berkembang. Artinya pada program ini perguruan tinggi dapat memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel. Artinya mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan kajian-kajian yang mereka usahain untuk mengembangkan dan memperoleh prestasi-prestasi pada mahasiswanya, juga pada kampus-kampusnya. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka ini. Itu yang pertama, ada program unggulan yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi yang secara otomatis. Nah, pada program ini akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela untuk semua perguruan tinggi dan prodi-prodi yang sudah siap untuk naik peringkat. Ini mungkin jadi modal untuk kita lebih semangat, lebih untuk mengembangkan kampus ataupun jurusan-jurusan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ada yang kedua, itu program hak belajar 3 semester di luar kampusnya. Nah, pada program ini perguruan tinggi itu wajib memberikan hak bagi mahasiswanya untuk sukarela ataupun dalam artian ini bisa mengambil ataupun bisa tidak untuk mahasiswa itu berkegiatan di luar kampusnya. Jadi untuk 3 semester mahasiswa itu dibolehkan mengambil ataupun boleh juga tidak mengambil kesempatan itu. Jadi mahasiswa itu dibolehkan saja mengambil program studi di luar kampusnya, artinya di luar dari fokus keilmuannya yang diambilnya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin menarik ya, dimana kalau sebelumnya kita yang fokus pada satu jurusan kita ambil. Nah, di sini kita bisa juga mengetahui bagaimana keilmuan-keilmuan di jurusan lain ataupun keilmuan-keilmuan di luar sana yang mungkin kita juga inginkan ketika kita berada di jurusan kita. Mantap ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembukaan prodi baru. Ya, ini pembukaan jurusan-jurusan yang baru di setiap kampusnya. Nah, program Kampus Merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk
melakukan pembukaan atau pendirian program studi yang baru. Otonomi ini diberikan pada perguruan tinggi negara dan perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki akreditasi A atau B. Nah, yang telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau yang sudah termasuk dalam universitas dalam top 100 World University. Nah, jadi bagi perguruan tinggi yang memenuhi kriteria, nah ini menjadi kabar bagus juga. Artinya apa? Saya pun yakin kalau program ini berjalan dengan baik, akan banyak minat para calon mahasiswa yang semangat ingin berkuliah, karena mungkin ada salah satu bidang yang sangat diinginkan mereka yang mungkin belum ada di daerah mereka. Jadi bagi perguruan tinggi memiliki wewenang untuk mengadakan program tersebut. Kemudian yang keempat ada kemudahan menjadi PTN BH, yaitu perguruan tinggi negara dan status hukum. Kemudian pada program ini Kemendikbud memudahkan persyaratan PTN BLU dan Satker Satuan Kerja untuk jadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Sungguh keren ya jika kampus kita bisa begitu. Nah, jadi artinya apa di sini? Yang keempat ini adalah juga merupakan kabar terbaik untuk setiap perguruan tinggi yang ingin menjadikan perguruan-perguruannya di negeri, dimana kalau perguruan tinggi itu menjadi negeri kan sungguh keren ya, dan bahkan itu menjadi pandangan baik bagi masyarakat juga ketika kita menjadi lulusan dari perguruan tinggi yang negeri. 2020 adalah tahun yang mungkin akan menjadi sejarah kesedihan yang mendalam bagi seluruh dunia, sebab dunia termasuk Indonesia juga dihadapkan dengan wabah corona yang sampai saat ini masih menghantui kehidupan manusia. Jujur saja banyak yang kita lihat, banyak kegiatan sehari-hari yang terganggu olehnya, dari sistem ekonomi, kesehatan, sosial, dan bahkan pendidikan. Nah, dalam pendidikan juga terdapat kendala-kendala di kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan sekolah yang diliburkan tatap mukanya dan kemudian diganti dengan kegiatan pembelajaran online. Pembelajaran online pun walau dianggap sebagai solusi yang tepat bagi kendala yang ada, namun pembelajaran secara online ini saya rasa tidak seefektif dengan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jelas saja saya lihat dan merasakan anak-anak itu lebih banyak bermain di luar ketimbang belajar, dan walau di rumah pun juga begitu, mereka lebih banyak bermain dan santai-santai saja di rumah. Beda halnya kalau tatap muka kan siswa itu ditempatkan di lingkungan yang sekolah, yang dimana di situ akan diberi waktu untuk belajar dan belajar. Dan kemudian untuk sesi pembelajaran online pun mereka mungkin tidak bisa dijamin untuk memperhatikan dengan baik apa yang sedang mereka pelajari. Nah, oleh sebab itulah mungkin yang menjadi titik keresahan saya melihat keadaan yang sekarang, bagaimana kasihannya mereka, khususnya anak-anak yang jika dibiarkan mereka akan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka, sebab bagaimana mereka pasti akan terbiasa untuk lebih santai dalam pendidikannya. Nah, kemudian
secara tak terduga-duga pun menjadi istimewa bagi sekarang, dimana saya mendapat info tentang program MDR ini yang sah, yaitu program mengajar dari rumah yang diadakan oleh di Indonesia. Ini yang menurut saya ini sangat bagus untuk mengatasi keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan untuk anak didik di Indonesia. Kemudian juga saya rasa untuk program ini bukan hanya bermanfaat bagi peserta didik. Nah, ini juga bermanfaat bagi saya sendiri sebagai mahasiswa untuk lebih mengembangkan bagaimana bakat saya dalam dunia pendidikan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan di dunia perkuliahan. Oleh karena itu, semua ini menjadi alasan saya untuk ikut serta dalam program mengajar di rumah bersama Dikti Indonesia. Untuk sasaran siswa yang saya bantu atau saya ikut di peserta didik ya, itu pada program ini saya mengambil target siswa yang berada di luas lingkup RT dari kediaman rumah saya. Nah, jadi saya hanya membatasi anak-anak yang berada di sekitaran RT saya saja, dan itu juga lumayan banyak, sekitar ada 6 orang yang menjadi 6-7 ataupun lebih yang menjadi peserta didik saya pada program MDR. Mereka ini yang tergabung dari beberapa usia dan tingkat sekolah, yaitu ada yang masih TK, ada juga yang sudah SD, sebagian besar itu sudah sekolah dasar SD. Kemudian untuk materi yang saya ajarkan pada program ini, karena yang saya ajarkan adalah anak-anak yang masih berusia kecil, maka saya tentukan materi dalam ruang lingkup perbaikan akhlak ataupun etika dalam bermasyarakat. Nah, hal ini didasari juga pada pengamatan saya pada kondisi anak-anak yang sekarang, di mana mereka sering saya lihat kurang sopan pada orang lain, termasuk orang tua ataupun kawan-kawannya sendiri. Untuk itu materi ini saya tetapkan untuk pembelajaran dari awal program hingga akhir program MDR. Secara sistem pembelajaran saya jalankan dengan sistem pertama itu saya hanya pada pertemuan pertama saya hanya membuka dengan proses pengenalan. Nah, tujuannya juga agar mereka lebih kenal dan akrab terhadap kawan-kawannya. Bahkan kalau untuk saling menghargai, terlebih dahulu kita harus saling mengenali, ya kan. Kemudian untuk pertemuan kedua sampai seterusnya hingga akhir itu baru saya masuk dalam sistem pembelajaran pada materi yang sudah saya tentukan tadi. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya pakai dalam pengajaran, saya memakai metode tatap muka secara langsung. Ini gunanya untuk mengatasi keresahan yang memang sudah saya sampaikan di awal tadi. Juga saya bertujuan dengan tatap muka akan lebih menambah semangat peserta didik yang mereka sudah lama tidak bersekolah secara tatap muka. Jadi saya rasa kalau saya adakan dengan tatap muka, maka mereka mungkin akan lebih semangat belajar dan lebih fokus untuk memahami pembelajaran. Pada pertemuan sebelum akhir, saya sekitar pertemuan
2 atau 3 sebelum akhir. Nah, itu saya gunakan pola peripat per anak. Nah, ini gunanya untuk saya untuk bisa lebih memperkuat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada dasarnya seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya tentang bagaimana kurangnya waktu anak-anak belajar karena kebanyakan bermain, kemudian ada kurangnya sikap sopan santun anak-anak pada orang lain, yang menjadi bahan tugas untuk memperbaikinya dalam program ini saya coba untuk setidaknya bisa meminimalisir hal-hal tersebut untuk kita kembangkan atau kita perbaiki bersama-sama pada program MDL. Kemudian hasil yang setelah program ini berlangsung sampai akhir dan sudah sedikit membuahkan hasil, walaupun sedikit, itu juga menjadi titik syukur saya karena saya bisa lebih membantu kepada mereka, di mana sesudah program ini anak-anak terlihat lebih semangat dalam belajar. Ini terbukti dari beberapa mereka yang masih datang secara sukarela dan masih ingin belajar seperti biasanya. Itu merupakan tanda bahwa mereka suka belajar dalam program ini. Kemudian juga mereka terlihat terbiasa sudah untuk bersikap sopan santun pada orang lain, walaupun belum seperti yang kita harapkan sebelumnya. Namun mereka sudah memiliki perkembangan dari sebelum program ini berlangsung. Alhamdulillah.